telah membuat luka Tuhan. DFM Radio 100. Atau kakak. Assalamualaikum, salam sayang dari aku Selfie. Untuk semuanya jangan lupa subscribe ya. Halo guys, sebentar lagi kita akan ketemu sama star luar biasa loh. Kangen mati. Aduh, masya Allah, Bunda Ayu Soraya, Selfie. Ya Allah. Cek. Kalau aku mau sapa teman hot yang lagi on air, kita berempat. Ada cucu, ada gonggon, ada Selfie, ada Bunda Ayu Soraya. Lanjut Bunda. Lanjut Bunda. Selfie. Yang ku puja telah membuat luka Tuhan, tolong aku, harus bagaimana? Tak ku sangka, tak ku telah membuat luka Tuhan, tolong aku, harus bagaimana? Tak ku sangka, tak ku kira dia tega. Apa Selfie. Aku berjanji mentari menyinari bumi. Cecep Persik. Selamat malam semuanya. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat Andrea, buat Radio DFM, dan pastinya buat Jagut Mania. Karena kenapa? Artis yang diidolakan selama ini, alhamdulillah pada hari ini walaupun dadakan, beliau bisa mampir ke Radio DFM, dan nanti tungguin keseruannya di The Bincang Bintang bersama Bunda Ayu Soraya, Selfie Ama, Lida, yang pastinya banyak sekali di antara Jagut Mania yang suka dengan artis yang satu ini. Tungguin ya di The Bincang Bintangnya DFM. Nonton sekarang ya, lagi live Instagram DFM Radio 100. Atau kakakku. Dia malas banget. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta di The Bincang Bintang. Kali ini bersama saya Andrea dan Bang Murphy Piri, juga Jeffrey dan Mas Is, juga ada Budi, terus juga ada siapa Andi, dan ada beberapa lah di studio gitu ya. Ada Selfie udah pasti. Dan bintang tamu kita yang sangat cetar membahana adalah Selfie Ama. Juga Bunda Ayu Soraya. Jangan ntar ini lagi, ntar marah lagi. Padahal gue baru ngomong Bunda setelah dengar dari adik-adikku, Anis Atrala, Novi lah, Bunda. Biasanya aku bilang kakakku. Ya udah kakak aja. Iya kakak lah, kan memang kita, aduh gimana sih. Selfie, harus bagaimana?
ini waktu take vokal ini kayak gimana ya? Kok bisa banyak banget ya, bukan hanya aku yang bilang, ih kok bener-bener kayak Ayu Soraya masih muda ya gitu. Mau udah tua. Enggak, maksudnya kan Selvi masih muda. Kemarin take vokalnya itu emang didampingi sama Bunda. Ya aku lihat kok di kantor kami lagi, gua mau ngobrol udah Pitados. pulang. Ini Pitados ya. Oh, tapi cerewet nggak waktu beliau Udah cerewet. direct vokalnya Selvi? Enggak deh. Ya pasti ada ininya, ada masukannya. Nggak di lagu Harus Bagaimana ini ada nggak apa namanya improvisasinya Selvi yang memang Ada. tanpa pengetahuan Bunda? Ada. Yang di mana Di ya? ref. Tuhan, nah itu dong aku. Kamu banget. Ya, itu Selvi Iya. banget. Selvi. Musiknya Bang Rusman. Urusman ya, waduh. Emang kenapa nggak Esprit? Kan Oh, Mas Pri sibuk. cocoknya kan beliau sama Iya, lagu kesepian Mas Pri. iya pre keyboard abis gitu kan. Aku berpikir bahwa pre keyboard loh ini. Iya. Bukan, berarti Rusman ya? Iya. Wah keren juga ternyata. Memang orang-orang senior ya. Iya kan orang-orangnya Mas Pri juga. Iya. Bang Rusman juga di kesepian, di Asma Terpendam. Iya, artinya Nah, Mas Rusman, Pri ya. Pri, Oim kan itu, Itu, Husen. iya, sama Husen. Iya, Ah, pokoknya biasa. satu grup lah itu ya. Tapi Chan, lu jangan gear dulu, tenang dulu. Siapa Husen? Husen. Oh, Sekarang kan udah jadi suaminya Wawa. Iya. Oke, Selvi ini kalau aku bertanya tentang, kan tidak semua orang tahu-tahu sehebat dan sesukses kamu. Setiap anak-anak lidah yang datang ke sini pasti ada cerita-cerita yang mengharu biru. Waktu di lidah ada nggak yang mengharu biru dari Selvi? Pingsan. Banyak banget. Kan kalau di daerah tuh kadang-kadang ada yang mencuekkan lah, ada yang kurang inilah dan sebagainya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Dulu waktu di kampung ya masih kecil. Itu tuh acara kesenian gitu kan. Terus aku pakai baju olahraga. Aku naiklah joget di panggung, situ nyanyi. Terus diketawain sama ada nenek aku waktu itu lihat sama tante aku, jadi sampai nenekku berantem sama dia, kenapa kau hina-hina cucu aku kan Sama tantenya? dia dengar orang itu ngomong, ih pakai baju olahraga nggak malu apa naik nyanyi pakai baju olahraga gitu. Malam kesenian masih kecil, aku masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nggak apa-apa. Kan kelas 2 SD mah wajar mau pakai apa aja gitu ya. Yang penting sopan. Tapi Ya kalau di kampung tuh maunya yang beli-beli. iya biasa lah anak-anak. Tapi kan dia ternyata memang sudah dari dulu memang udah sopan gitu pakai baju olahraga. Tapi Selvi di saat ikut lidah ada nggak yang cerita-cerita heroik sehingga dirimu ini betul-betul terpacu untuk menjadi yang number one? Aku sih lebih banyak kan yang komen-komen gimana sih katanya menang SMS apa. Jujur memang waktu lidah aku tampilnya nggak terlalu bagaimana banget. Sampai orang bilang dasar ratu SMS, juara SMS. Akhirnya aku termotivasi dari kata-kata itu. Aku semangat lah belajar untuk persiapan Asia gitu. Itu selanya selanya beberapa bulan kemudian ya. Akhirnya aku terusan hafalin lagu gitu, dengerin genre-genre selain dangdut. Pas di DA kita butuh treatment yang memang ada selingan pop, Melayu, rock, jazz, itu semua genre gitu ya. Jadinya ya udah Selvi inilah praktekkan lah gitu. Dan tidak usah menjawab cemoohan netizen itu, tapi dijawab dengan pembuktiannya. Ya udah aku buktikan aku bisa. Iya. Dan saat dirimu sudah menang nih, baik di DA maupun di Asia, ada juga seorang teman aku dan mungkin kamu juga kenal bilang, sayang Selvi itu kenapa berhijab? Aku kok begitu? Iya, bilang gitu. sih banyak yang ini pro kontra. Iya, kan sayang katanya dia juara 1 malah kalah cuma ini. Tapi aku dukung. Tapi ternyata sekarang dirimu itu benar harus berhijab. Karena siapapun mau dengan dia gitu loh. Termasuk Bunda. Nah, kenapa dirimu langsung berubah
tampilan? Aku berhijab karena bapak aku gitu. Pasti. Bapak aku kan udah nggak ada. Jadi udah niat. Memang pas bapak aku masih hidup aku udah pengen berhijab, cuman memang masih mikirin aku baru berapa bulan nih, baru beberapa tahun nih, pas dari umroh lah, udah mau kayaknya aku nyaman deh dengan pakaian begini, nggak merasa hangat aja gitu dengan pakaian aku pakai hijab. Akhirnya ditunda dulu lah setahun, tahun yang di 2020 kemarin bapak aku nggak ada, langsung tuh aku berpikiran ngambil keputusan, udah aku mau berhijab. Enggak takut kala itu. Gimana dengan karir aku? Karir aku ya karena aku melihat penyanyi juga banyak yang berhijab. Contohnya Lesti juga. Ya aku juga ngomong. Loh, iya. Kamu nggak mau itu Lesti? Loh Lesti udah mapan bro. Nggak bisa. Saya bilang gitu. Lesti waktu itu ya belum semapan-mapan banget udah berhijab lah gitu. Tapi aku mendukung banget dirimu karena ya namanya idola ya. Mau dia berhijab, tapi aku mendukung karena berhijab iya, gitu loh. Dia pendukung, dia Selvita dia, terus yang mendukung, yang mendoakan dia tuh, dia bangun tidur aja bilangnya cantik banget. Cantik, padahal udah mulai cantik. Masa sih cantik apa? Pokoknya percaya aja. Jadi filmnya tuh luar biasa, cintanya tuh tulus banget. Saya bilang cantik. Kamu bilang cantik loh, kamu pakai ini dong. Dan saya suka kalau belum rapi itu jangan live, saya bilang gitu. Dia kadang-kadang memang anaknya sederhana, cuek. Jadi cueknya itu kadang-kadang kan kita sama-sama punya kelemahan di pipi. Betul. Pipinya cabi. Iya. Jadi Kelebihan. Jadi kalau pakai kerudung saya paling bawel. Saya pakai kerudung Cepi jangan jadi agak maju gini supaya nutupin. Gitu. Kalau belum rapi banget jangan sampai live dulu. Dia sih apa aja juga masih cuek. Nah itu mungkin kekurangan apa kelebihan? Ya, seperti itu kesederhanaan Cepi itu yang bikin justru penggemarnya itu termasuk diriku. Itu yang aku dukung sama dia dari awal. Apa adanya. Tapi tetap aja saya bawelin. Jangan sembarang pakai baju, jangan sembarang belum apa-apa udah tampil di layar. Jadi harus pakai kerudung juga harus saya cerewet. Alhamdulillah Selvi mau denger, walaupun kadang-kadang suka gini aja kayak tadi saya ganti baju gitu kan, ganti baju enggak gini aja, tapi akhirnya nurut gitu loh. Alhamdulillah itulah gitu ya. Selvi nurut ini atas dasar bener-bener rasa sayang sama bunda atau apa? Kenapa? Aku pengen ya karena dia senior, udah senior ya udah aku harus ikutlah apa yang dibilang senior ini baik ya. Itu udah baik gitu karena memang beliau udah berpengalaman. Katanya kamu harus ini dong, kamu kan artis, kamu setelannya harus bagus, harus biar orang nggak bosan gitu katanya. Dia rapi itu tidak harus berlebihan, tidak harus dandan berlebihan, rapi aja. Tapi jujur kakakku, di saat Selvi hijrah gitu dengan hijab, dirimu juga pakai hijab kan belakangan ini gitu kan. Guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.